Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raudatul Jannah dengan NIM 0601232045 dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Stambuk 2023 kelas Ilmu Perpustakaan 2. Di dalam video ini, saya akan membahas mengenai identitas nasional, yang dimana identitas nasional itu memiliki fungsi serta mengenali potensi krisis yang bisa terjadi. Selain itu, kita juga bisa melihat mengapa krisis ini bisa terjadi dan bagaimana kita dapat mengatasinya. Jadi, berikut ke pembahasannya. Identitas nasional ini merupakan suatu konsep yang mencakup kesadaran dan rasa bangga kebangsaan serta kekhasan yang dimiliki suatu bangsa. Ini meliputi nilai-nilai budaya, sejarah, bahasa, dan simbol-simbol nasional yang mencerminkan jati diri suatu negara. Identitas nasional membentuk perasaan kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat dalam suatu bangsa. Identitas nasional juga memiliki beberapa fungsi penting, yang diantaranya yaitu, yang pertama, ada mempersatukan bangsa. Identitas nasional membantu menyatukan berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama dalam satu kesatuan bangsa. Selanjutnya, memberikan rasa kebanggaan. Identitas nasional menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara, lalu membedakan dari bangsa yang lain. Identitas nasional memberikan ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa yang lain. Lalu selanjutnya, memperkuat kedaulatan. Identitas nasional memperkuat rasa memiliki dan mempertahankan kedaulatan negara. Nah, kita masuk ke krisis identitas nasional. Identitas nasional dapat mengalami krisis ketika masyarakat mulai kehilangan atau meragukan jati diri mereka sebagai bagian dari suatu bangsa. Krisis identitas ini ditandai oleh melemahnya rasa solidaritas, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Jadi kalau dipikir-pikir mengapa krisis identitas nasional ini bisa terjadi, krisis identitas ini dapat terjadi jika kita, bangsa Indonesia, gagal mempertahankan dan memperkuat identitas nasional, mewariskannya kepada generasi muda. Sebagai pewaris bangsa yang memiliki identitas, generasi muda harus mempersiapkan sejak dini, yang dimana menumbuhkan rasa cinta terhadap nilai-nilai kebangsaan, budaya, dan negara, yang merupakan hal yang krusial bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Generasi muda ini harus mampu mencintai identitas nasional. Krisis identitas nasional ini dapat dilihat dari fenomena sosial yang terjadi pada generasi muda, yaitu seperti kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, narkoba, pergaulan bebas, dan tindak kriminalitas. Hal ini jelas tidak segera diatasi akan mengancam kelangsungan hidup dan masa depan bangsa Indonesia. Nah, selain itu, ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan krisis identitas nasional. Yang pertama ada arus globalisasi yang kuat dapat mengikis nilai-nilai lokal dan menggantinya dengan budaya asing. Lalu ada perubahan sosial yang cepat, seperti urbanisasi dan migrasi, yang dapat mengganggu struktur sosial dan identitas budaya. Lalu yang ketiga, ada informasi yang tidak terkontrol melalui media sosial yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap identitas nasional. Selanjutnya ada konflik politik, etnis, atau agama yang dapat melemahkan rasa persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya atau langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa identitas nasional dapat terjaga dan terpelihara. Menurut saya, cara dan upaya yang efektif diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Salah satu pelajaran yang membantu menjaga dan mempertahankan identitas nasional adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dikenal dapat mengubah perspektif kaum muda, lalu juga memperluas wawasan mereka dan memperkuat karakter masyarakat. Meningkatkan pendidikan tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional di sekolah-sekolah dan melalui program sosialisasi. Yang kedua, mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Semangat patriotisme dan nasionalisme yang dapat mempertahankan identitas nasional
dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pada era digitalisasi yang disebabkan oleh globalisasi saat ini. Kita dapat dengan mudah memanfaatkan berbagai jenis media elektronik dan internet untuk mempelajari budaya dan mengembangkannya, serta untuk terlibat dalam kegiatan positif lainnya seperti berpartisipasi dalam perlombaan yang meningkatkan rasa nasionalisme kita. Yang ketiga, melakukan pelestarian budaya dengan memanfaatkan arus digitalisasi. Teknologi yang berkembang pesat saat ini sangat memudahkan kepentingan manusia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang mengikuti perkembangan teknologi, sangatlah mungkin untuk melestarikan budaya yang ada, untuk mempertahankan identitas nasional dan memperkenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Tak hanya itu, kita juga dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang budaya tersebut. Selain itu, kita juga dapat mendukung dan mempromosikan budaya lokal melalui berbagai media dan kegiatan budaya. Lalu selanjutnya yang keempat, melakukan kewajiban berupa upaya bela negara. Salah satu cara untuk memelihara dan mempertahankan keutuhan wilayah negara adalah dengan melakukan kegiatan bela negara. Karena sudah menjadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk ikut bela negara, seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah berkewajiban untuk melakukan upaya bela negara untuk mempertahankan identitas nasional Indonesia. Sebagai contoh kasusnya, pada era digital saat ini, sangat mudah untuk menemukan berita bohong atau hoax yang secara tidak langsung akan dapat mengancam negara. Kita sebagai generasi muda hendaknya harus dapat memfilter informasi yang ada, serta membantu masyarakat untuk bersikap hati-hati dan waspada dalam menelan berita yang beredar di internet. Selanjutnya yang kelima, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Asas dan sifat-sifat Pancasila hendaknya dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penerapan sila dan sifat-sifat luhur Pancasila sangat mendasar, karena melalui prinsip-prinsip dan sifat-sifat luhur tersebut, Indonesia yang majemuk bisa terintegrasi. Demikian pembahasan tentang identitas nasional, fungsinya, krisis yang terjadi, serta solusi yang dapat diambil. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga dan memperkuat identitas nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai bertemu kembali.